Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang rindu kepada Tuhan. Kita sudah masuk di bulan Mei dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei, Bapak Ibu Saudara. Berarti kita sudah 4 bulan melewati tahun 2023. Terima kasih untuk para pelayan musik. Baik, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Ayat 1 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Pagi ini saya memberi judul khotbah, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan bagi saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Elohim. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Elohim di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Elohim menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Elohim dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sering mengalami masalah dalam hidupnya. Persoalan-persoalan bahkan kekacauan-kekacauan dalam hidupnya. Mereka bertanya-tanya, kenapa ya hidup saya seperti ini ya? Kenapa ya saya mengalami persoalan-persoalan yang rumit, yang pelik gitu ya. Sementara mungkin mereka merasa setiap hari mereka udah punya beban ya. Bekerja, cari uang, ibu rumah tangga, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami ya. Kalau yang sekolah, kuliah, hadapi ulangan. Tapi kok ada lagi persoalan-persoalan yang begitu rumit dalam hidup ini yang terasa pelik. Kenapa ya sampai terjadi seperti itu? Banyak orang yang bertanya dalam hidupnya. Ya, bahkan ada yang mengatakan, "Pak, kok hidup saya kayaknya dari satu masalah muncul lagi masalah, sepertinya nggak habis-habis masalah dalam hidup saya ini." Nah, saudara-saudara, bahkan bukan hanya orang
non-Kristen. Orang Kristen juga ngalami hal seperti itu. Kenapa? Apalagi ada yang bilang, kok saya udah ikut Tuhan malah seperti ini ya hidup saya ya. Nah ya, Bapak Ibu Saudara, Yakobus adalah seorang rasul Tuhan, rasul Kristus. Menulis surat ini mengatakan, menyebutkan mengapa manusia bahkan orang-orang Kristen menghadapi persoalan. Nah persoalan di sini apa? Ada sengketa, pertengkaran, perkelahian, ya, hubungan rusak, rumah tangga rusak, cerai terjadi, ya, belum lagi bicara hubungan bisnis pecah, udah bisnisnya bagus tiba-tiba pecah, ya, apa saja bisa terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika mereka berdoa tapi doanya nggak dijawab, kenapa? Nah, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mencoba menyebutkan, mengidentifikasi ada 5 sumber, saudara. Ada 5 penyebab kenapa banyak orang mengalami kekacauan dalam hidup mereka. Yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Hal pertama penyebab daripada berbagai kekacauan di dalam kehidupan umat manusia adalah karena hawa nafsu. Yang kedua adalah iri hati, saudara. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Iri terhadap orang lain. Jadi yang pertama hawa nafsu, yang kedua punya iri dalam dirinya. Ya. Yang ketiga, yang kedua itu yang ayat 2, kamu mengingini sesuatu, ada keinginan. Emang salah Pak punya keinginan? Enggak salah saudara punya keinginan. Tapi kita harus melihat keinginan kita itu apa. Ya. Apakah karena keinginan itu malah menyebabkan kekacauan? Nah di sini masalahnya. Kita sering tidak menyadari bahwa salah satu sebab persoalan-persoalan dalam hidup kita karena kita punya keinginan. Dan keinginan itu menimbulkan masalah. Lalu yang ketiga adalah iri hati. Yang keempat adalah tidak setia. Kata tidak setia di sini juga diartikan sebagai berzina, saudara. Ya, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada perusahaan, tidak setia kepada negara, tidak setia kepada perjanjian. Betul? 2 orang buat perjanjian bisnis. Di tengah jalan satu nggak setia, persoalan. Ya. Lalu yang terakhir apa? Bersahabat dengan dunia. Dan kalau orang bersahabat dengan dunia artinya dia kompromi dengan dunia, dia kompromi mengikuti cara-cara dunia. Dan jelas semua persahabatan dunia itu menyebabkan permusuhan dengan Tuhan. Jadi ketika orang kompromi dengan dunia, pasti dia akan menjadi musuhnya Tuhan. Tahu atau tidak tahu, banyak orang yang tanpa sadar dia sudah jadi musuhnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, kelima penyebab di atas adalah sebetulnya hal yang sering tidak disadari. Tidak disadari. Kenapa? Itu ada dalam hati kita, saudara. Ya, tidak disadari oleh orang-orang. Nah, karena dia tidak menyadari bahwa sumber masalah dalam hidupnya itu ada di dalam dirinya, maka banyak orang melihat sumber masalah itu pada orang lain. Kenapa bisnis rusak? Oh, gara-gara dia nih, gara-gara dia nih. Jarang orang mencoba melakukan yang namanya melihat ke dalam dulu. Seringkali ketika ada masalah dalam hidup kita, dalam rumah tangga, maka hal pertama yang kita pikirkan adalah salahnya dia. Contoh, mungkin kita katakan pasangan saya kenapa selingkuh? Oh, salahnya dia selingkuh. Saya ceraiin dia. Jarang orang bertanya, kenapa dia sampai selingkuh ya? Apa salah saya? Apa salah saya bukan untuk mencari kesalahan atau melakukan introspeksi, tapi untuk membenarkan diri. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, ketika kekacauan terjadi dan orang tidak melihat kepada hidupnya, dirinya, hatinya, ya, harusnya kita bertanya,
ini apakah ada sesuatu yang salah dengan hati saya? Apakah masalah ini terjadi karena hawa nafsu saya kah? Apakah karena keinginan saya yang berlebihan, keinginan saya yang salah kah? Ataukah saya punya iri hati? Saudara, kadang-kadang suami istri bisa iri hati loh. Ya, kadang-kadang suami istri itu bisa bersaing juga tanpa disadari. Kakak adik bersaing, iri hati. Dan timbullah pertengkaran, timbullah persengketaan, ya. Warisan jadi ribut, betul nggak? Siapa di sini punya warisan jadi ribut? Padahal warisan itu bukan hasil usaha saudara kan? Saudara cuma terima doang warisan. Saudara nggak pernah kerja keras untuk dapat warisan. Itu kan hasil orang tua saudara. Tapi orang ribut, kakak adik ribut gara-gara warisan. Warisannya nggak seberapa, ributnya seumur hidup. Sampai 7 turunan malah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Hal-hal yang baik dalam hidup kita menjadi hancur dan rusak oleh karena 5 hal ini. Ya. Pertengkaran di dalam keluarga, bahkan persahabatan menjadi rusak. Masalahnya seringkali kebanyakan orang merasa dirinya benar. Ya. Kebanyakan orang merasa dirinya benar dan orang lain yang salah. Berapa banyak kalau ada masalah dalam kehidupan kita, orang mau mengakui saya salah. Saya salah. Kebanyakan orang ketika ada masalah selalu bilang lo salah. Saya mau tanya, ada orang yang mau disalahkan? Nggak ada orang yang mau disalahkan, saudara. Penjahat aja, koruptor aja, pernah nggak dia mengaku salah? Udah ketahuan copet, pernah bilang saya salah Pak, saya copet. Enggak, digebukin dulu setengah mati baru ngaku kan. Jadi artinya kalau orang salah aja nggak mau disalahin, apalagi orang yang merasa tidak bersalah. Tetapi itulah yang menjadi sumber kekacauan di dalam kehidupan banyak orang. Ya, hawa nafsu, keinginan, iri hati, tidak setia dan bersahabat dengan dunia ada dalam diri kita, tapi selalu ada masalah kita lihat orang lain dulu, bukan kitanya, bukan sayanya, orang lain. The problem is over there, not in me. Mereka tidak melihat atau tidak mau melihat ataupun tidak mau mengakui bahwa dalam diri mereka ada sesuatu juga yang salah. Kita nggak pernah mau bersedia untuk mengakui kita juga punya andil di dalam sebuah persoalan. Sekecil apapun dalam sebuah masalah yang besar, sekecil apapun kita punya andil, saudara. Kesalahan di dalam persoalan itu. Nggak ada orang yang bebas dari salah. Seolah-olah kesalahan itu hanya ditimpakan pada 1 atau 2 orang dan itu bukan saya, itu orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa kita perlu memeriksa hati kita. Bahkan di dalam hal-hal yang bersifat rohani seperti pelayanan sekalipun, itu banyak yang mengalami kehancuran, saudara. Banyak gereja pecah, persekutuan pecah, ya. Kadang-kadang kita bingung ya, kok gereja bisa begitu ya? Bukankah hal-hal yang rohani dibicarakan di sana? Bukankah di sana bicara tentang Tuhan? Bukankah di sana bicara tentang kasih? Bukankah di sana bicara tentang hal-hal yang ajaran-ajaran yang baik, tapi kenyataannya kenapa bisa rusak, hancur, dan sebagainya. Karena kita tidak menyadari atau kita tidak mau mengakui bahwa faktor-faktor 5 hal ini ada di dalam diri kita. Walaupun orang menyebut nama Tuhan, tapi sebetulnya ada hal-hal yang bisa mempunyai potensi merusak.
Yakobus mengatakan, kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Ternyata doa bisa salah loh. Bukan kata-katanya yang salah. Saudara, banyak orang disuruh berdoa nggak mau. Kenapa? Aduh, saya nggak pinter berdoa. Kata-kata saya nggak bagus. Nah, ini salah. Orang mengartikan doa itu adalah kata-kata yang bagus, kalimat lengkap, bahasa Indonesia yang sempurna. Bukan, saudara. Doa itu bicara tentang motivasi hati kita. Doa kita itu dari hati. Bukan soal pengetahuan kita berkata-kata. Ya, puji Tuhan ada orang yang pandai berkata-kata. Tapi Tuhan tidak memperhatikan kata-kata yang kurang tepat misalnya ya. Karena waktu saudara berdoa, pertama yang Tuhan lihat hatimu. Motivasimu apa ketika engkau berdoa? Apakah engkau mencari Tuhan? Apakah engkau menyatakan isi hatimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau hanya kata-kata yang kelihatannya bagus? Kenapa Tuhan memberikan rohnya kepada kita, saudara? Kenapa Roh Kudus, Roh Tuhan yang begitu mulia, begitu berharga diberikan kepada kita manusia? Supaya kita ini menjadi pribadi yang terus diperbaharui oleh Tuhan, hati dan pikiran kita mengalami pembaharuan sedemikian rupa, sehingga kehidupan kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita rohnya, saudara. Hati kita harusnya semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya, kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita justru semakin jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, dengan segala macam berkat, tetapi justru hidup kita malah semakin jauh dari Tuhan. Itu sama seperti seorang suami kaya raya, ya. Kayanya luar biasa, mungkin termasuk orang terkaya di Indonesia. Lalu dia memanjakan istrinya dengan mobil mewah, barang-barang mewah, tas mewah, ya, kasih kartu kredit limitnya 3 miliar. Silakan belanja apa aja istriku. Kira-kira kalau suami kaya raya begitu, harapannya apa, saudara? Istrinya akan mengasihi suaminya? Ya dong, dimanjakan. Tapi kenyataannya begitu istrinya diberikan semua fasilitas-fasilitas yang seperti itu, dia malah pergi sama cowok lain. Malah pergi dengan supirnya malah gitu ya. Selingkuh. Kira-kira suaminya gimana? Marah nggak? Marah, bahkan ingin ceraikan dia. Mungkin kita sering mendengar berita-berita seperti itu. Tapi saudara tahu nggak, kita pun melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Kita diberkati. Yang tadinya nggak punya apa-apa jadi punya. Dari tadinya nggak tahu apa-apa sekarang banyak pengetahuan. Tapi setelah diberkati, kita malah main gila dengan setan. Kita malah mengikuti dunia ini. Sebelum punya apa-apa rajin ibadah. Setelah punya apa-apa malas beribadah. Kenapa? Karena merasa hari Minggu adalah hari libur untuk saya beristirahat. Sehingga saya ingin menikmati segala kekayaan saya, uang saya untuk pergi berlibur. Gak cukup lagi liburan di puncak, sekarang liburannya ke Singapura, ke luar negeri. Makanya hari libur pun, hari Minggu pun saya jarang lagi beribadah. Saya ingin menikmati hidup, hari Sabtu adalah hari saya menikmati sampai all midnight, ya, sampai jauh malam, sehingga bangun pagi juga susah. Tapi sebelum punya apa-apa, rajin datang ibadah, ikut doa, ikut komsel. Tapi setelah diberkati malah berkat itu membuat dia jauh dari Tuhan. Nah, ini sama seperti tadi istri yang menikah dengan orang kaya itu, orang kayanya kasih dia fasilitas, mobil Mercy segala macam. Tapi dengan fasilitas itu malah dia pergi dengan supirnya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengatakan kepada kita pagi hari ini, biarlah kita harus terus melihat kepada diri kita
bagaimana agar kita sebagai umat Tuhan terhindar sebetulnya dari masalah-masalah yang nggak perlu. Bukan Tuhan yang menciptakan masalah dalam hidup kita, enggak. Banyak orang salah mengartikan ketika ada masalah, oh Tuhan mau saya menghadapi masalah ini. Oh Tuhan mau saya menghadapi persoalan ini supaya saya dekat sama Tuhan. Enggak. Masalah datang karena kita tidak sadar bahwa ada hal-hal dalam diri kita yang perlu kita bereskan, saudara. Yang kita perlu benahi. Kita harus memeriksa bagaimana hawa nafsu kita, keinginan kita. Apakah kita masih punya iri hati kepada orang lain? Ya. Iri hati itu satu sifat yang ada pada semua orang. Mau kaya, mau miskin, punya iri hati, saudara. Ya. Mau anak-anak, mau orang dewasa, punya iri hati. Ada orang dalam rasa irinya lah, dia bertekad, saya harus jadi orang kaya. Karena dia masih miskin. Tapi kalau orang udah kaya, saya bertekad, saya akan mengalahkan dia. Kekayaan dia harus saya kalahkan. Korupsilah dia. Atau menipulah dia dan sebagainya. Nah, apa yang Rasul Yakobus katakan kepada kita pada pagi hari ini untuk mengatasi persoalan-persoalan dan kekacauan yang dialami? Di dalam ayat yang ke-7, tadi kita sudah baca, karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis. Ada dua hal yang di sini disampaikan. Yang pertama, milikilah hati yang tunduk kepada Tuhan. Bahasa sederhananya tunduk itu apa sih? Nurut. Nurut aja sama Tuhan. Ya. Enggak usah membantah. Enggak usah kasih alasan. Kalau Tuhan bilang A, ya lakukan aja. Enggak usah, enggak bisa Tuhan. Begini Tuhan, habis begitu, habis begini, habis saya lagi begitu. Udah, Tuhan bilang nurut aja. Enggak perlu membantah. Dan juga nggak perlu membela diri ketika saudara sedang menghadapi persoalan dengan orang lain. Orang itu mungkin menipu saudara, lalu hati saudara panas. Dan kemudian saudara bilang, aku lapor ke polisi, aku bawa ke pengadilan, aku bawa preman, aku bawa tukang pukul dan sebagainya. Tuhan bilang nggak perlu kayak begitu kali. Memang orang Kristen ini aneh ya. Udah dirugikan, malah suruh mengampuni. Kenapa? Habis Yesus ajarkan, kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Mana bisa model begini jadi orang, saya nggak bisa Pak. Saya ditampar pipi kiri ya saya hajar dia. Tapi Tuhan bilang nggak begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia pukul saya, gigi saya rontok satu. Saya hajar dia, mesti giginya juga rontok. Ya, itu perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus justru mengajarkan nggak seperti itu. Nah, ini yang membuat orang Kristen jadi sulit kan? Kalau kita tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, yang terjadi apa? Ya keributan, kekacauan tadi. Memangnya kalau kita pukul orang, orang itu nggak akan pukul kita. Memangnya kalau kita hajar orang, orang itu nggak akan membawa pasukannya lebih banyak. Lihat aja kalau ada preman-preman berantem, ya satu geng berantem. Itu nggak akan berhenti kalau nggak sampai bunuh-bunuhan dulu, saudara. Lalu kalau sampai bunuh-bunuhan, siap. Apakah ada yang menang di situ? Enggak. Orang yang terbunuh, anak istrinya kan menderita. Lalu orang yang membunuh atau orang yang dibunuh ini, itu kan gak pernah mikir ke sana. Yang penting saya puas, hawa nafsu saya puas. Saya bisa membalaskan dendam saya. Itu hawa nafsu, saudara. Kan banyak orang ingin
Lagi marah nih, wah gue gak puas nih, gue gak puas kalau dia gak kuhajar. Sementara Tuhan Yesus mengatakan ampuni. Gak bisa, di sini belum puas nih. Kalau belum mukul orang belum puas di sini. Belum balas belum puas di sini. Tuhan bilang gak begitu. Ampuni. Pembalasan adalah hak Tuhan. Gak usah saudara yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas, wah itu lebih dahsyat loh. Lebih ngeri kalau Tuhan yang membalas. Istilahnya ya. Artinya kalau Tuhan yang membalas, kita nggak perlu membalas kan? Kalau kita nggak membalas, apa yang terjadi? Dia juga nggak perlu balas kita kan? Karena kita nggak lakukan apa-apa sama dia. Justru dia heran, kok dia bisa nggak membalas saya ya? Kita damai nggak? Damai saudara. Hubungan kita tetap baik. Ya walaupun tidak baik-baik amat, tapi ya kita, anak istri kita selamat, nggak perlu ketakutan ada orang yang nyerang gitu ya, karena kita sudah menyerang orang ini. Kenapa saya sampaikan ilustrasi ini? Karena masalahnya banyak preman tuh orang Kristen. Ya, betul nggak? Mereka sambil bawa golok, kalau ke salib. Itu masalahnya gitu loh. Temen ya Andre. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi hal pertama yang firman Tuhan katakan, biarlah kita menurut, tunduk kepada Tuhan. Ya. Sehingga dengan kita tunduk kepada Tuhan, banyak persoalan, banyak perselisihan, banyak sengketa, banyak keruwetan-keruwetan dalam hidup ini tidak perlu terjadi. Amin. Ya, kalau saudara mau dengar firman Tuhan, nggak perlu persoalan-persoalan dalam hidupmu terjadi. Hal sederhana aja, orang kebut-kebutan di jalan, balapan gitu ya, dipotong. Nafsu nggak? Anak muda nafsu. Terus ada yang jatuh. Akibatnya apa? Luka-luka. Untuk apa? Mending balapan dapat trofi gitu ya, menang gitu ya. Yang dapat masuk rumah sakit, luka, patah, 2 bulan nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Hanya karena apa? Hawa nafsu. Padahal kalau kita bilang ngapain saya, oke lah saya dipotong ya biarin aja dipotong. Toh saya nggak kenapa-kenapa gitu ya, kaget aja ya. Tunduklah pada Tuhan, ampuni dia Tuhan. Mungkin dia lagi kebelet kencing. Jadi perlu buru-buru, ya udah biarin aja. Jadi nggak perlu ada persoalan kan? Tapi gara-gara kita nafsu, gara-gara kita mobil atau motor kita dipotong, kita kebut-kebutan berantem. Sampai urusan polisi, pekerjaan kita terganggu, rumah tangga kita terganggu, masuk penjara dan sebagainya. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita pagi ini, nurutlah sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menguasai diri dan menaklukkan hawa nafsu mereka. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka mereka akan cenderung melampiaskan apapun yang mereka inginkan. Apapun yang ada dalam hati mereka, wah harus saya wujudkan ya. Keinginan saya, hawa nafsu saya, iri hati saya harus wujudkan itu semua. Ya. Demi semua apa yang saya inginkan, saya lakukan segala macam cara. Biarlah kita hanya memperjuangkan hal-hal yang penting dalam hidup ini, saudara. Bukan hal-hal yang tidak berguna. Ya, hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Tuhan ingin kita mendekatkan diri kepadanya. Tahirkan hidupmu, ya. Tahirkan artinya bersihkan diri kita dari semua hal-hal yang kotor itu yang mencelakakan diri kita, ya. Yang membuat kita bisa terjerembab masuk ke dalam lubang yang gak perlu, saudara. Ya, biarlah kalau saudara menderita karena nama Yesus. Karena saudara pengikut Kristus, karena saudara seorang yang taat kepada Tuhan, saudara menderita, maka penderitaanmu itu akan mendapatkan upah. Ya,
Saudara masuk penjara karena saudara memberitakan Injil, saudara akan dapat upah dari Tuhan. Tapi saudara masuk penjara karena saudara bunuh orang, nggak ada apa-apa, nggak ada upah apa-apa saudara. Saudara malah menderita, nggak perlu, betul? Jadi kalau saudara mau masuk penjara, masuklah penjara karena saudara memberitakan Injil. Saudara dapat upah dari Tuhan. Kalau saudara mau menderita, menderitalah karena saudara menjadi saksi Kristus. Saudara hidup benar di tengah-tengah lingkunganmu yang bengkok, lalu saudara dicela, saudara dibully karena saudara misalnya teman-teman korupsi, saudara nggak korupsi. Ya, teman-teman saudara mencuri di perusahaan tapi saudara nggak mencuri. Lalu saudara dikucilkan, saudara menderita. Puji Tuhan. Itu namanya penderitaan karena kebenaran. Nggak apa-apa menderita kayak gitu. Justru saudara bersyukur karena saudara bisa menderita karena kebenaran. Tapi kalau saudara menderita karena kebut-kebutan, ya, panas hati, saudara menderita karena nipu orang, masuk penjara, atau jadi masuk dalam daftar buronan, ya saudara bertobat kalau mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu, ada penderitaan dalam Kristus, tapi menderita karena apa? Karena kebenaran. Karena kita melakukan yang benar. Karena kita hidup dalam kebenaran. Karena kita menjadi saksi Kristus. Menderitalah karena itu. Nggak usah takut menderita karena Injil. Banyak orang Kristen takut menderita karena Injil. Kalau saya bersaksi sama orang, nanti saya dimarahin atau saya dimusuhin. Kalau saya menceritakan iman saya, nanti saya nggak dapat proyek. Saudara namanya takut menderita karena Injil. Justru karena Injil kita tidak boleh takut menderita. Jadi jangan kebalik Bapak Ibu. Kalau saya terlalu rohani banyak berdoa, nanti saya nggak dipromosiin. Enggak. Justru karena kita melakukan firman, hidup menunjukkan kebenaran. Kita menderita. Penderitaan seperti itulah yang akan mendapatkan upah dari Tuhan, saudara. Lihatlah contoh Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menderita karena apa? Masuk dapur api, masuk gua singa. Karena apa? Apa karena Daniel mencuri, korupsi? Enggak, saudara. Daniel masuk ke gua singa dihukum Raja Darius karena dia berdoa. Daniel nggak ada kesalahannya. Catatan keuangannya bersih. Nggak ada penipuan yang dia lakukan. Dia betul-betul menjaga integritas. Tapi dia menderita loh. Masuk gua singa. Mau masuk gua singa? Ayo ke Taman Safari. Lucu ya. Saudara sebetulnya kalau ke Taman Safari, saudara bukan sedang lihat binatang. Tapi binatang sedang melihat saudara. Karena saudara yang ada di kerangkeng. Di dalam mobil kan, binatang kan bebas kan. Dia ngeliat ini orang ngapain ngeliat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menderita, ayo mari kita sama-sama menderita karena nama Yesus. Amin. Jadilah orang-orang Kristen yang tidak takut menderita karena nama Tuhan. Karena saudara tunduk kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita menjadi orang-orang Kristen yang militan dalam iman. Ya. Bukan militan melakukan kejahatan. Ada orang-orang yang militan melakukan kejahatan. Bawa pedang dalam nama Yesus. Kita serbu dia. Ya. Ada orang yang membunuh demi nama Tuhan loh. Kita orang Kristen gak pernah diajarkan seperti itu. Kita justru rela menderita oleh karena kebenaran. Yang kedua, yang Yakobus katakan adalah, yang pertama tadi tunduklah kepada Elohim. Dan lawanlah iblis. Lawanlah iblis.
Jadi di satu sisi kita tunduk kepada Tuhan, artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi yang kedua, sisi yang lain, Tuhan katakan kamu harus lawan iblis. Jadi orang Kristen itu bukan pasif, pasrah. Pasrah sama Tuhan, terus pasrah juga sama iblis. Saya mau tanya saudara, kalau saudara diserang iblis, apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat ini dikatakan lawanlah iblis. Yang melawan iblis siapa? Hah? Tuhan atau saudara yang harus melawan iblis? Halo? Saudara yang harus melawan iblis, bukan Tuhan. Jadi jangan bilang Tuhan ada iblis. Tuhan bilang lawan dia, usir dia. Nah, masalahnya banyak orang Kristen salah pengertian, seolah-olah saya ikut Tuhan, nanti Tuhan bereskan semua masalah saya, iblis akan tunggang langgang dengan sendirinya. Tidak begitu saudara. Tuhan memberikan saudara pengertian bahwa saudaralah yang harus melawan iblis. Jangan takut kepada iblis. Iblis itu punya sifat jahat. Saya mau tanya, kalau saudara tahu ada penjahat, ada copet, saudara bilang sama copetnya, selamat datang copet. Copet nih. Begitu? Paling banter saudara harus lari kan dari copet itu. Atau kalau saudara punya keberanian, lawan dia. Saya lihat banyak orang kok ketika mau dirampok, perempuan-perempuan ada beberapa video saya lihat begitu diambil tasnya, wah dia langsung kejar gitu ya. Perampoknya itu atau yang perampas itu. Dia punya keberanian, betul nggak? Punya keberanian, ada dorongan, gue mesti rebut lagi nih barang yang dirampas milik saya ini. Tahukah saudara iblis itu disebut sebagai, coba kita baca di dalam Yohanes 10. Ayat 10a. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku di sini adalah Yesus. Kalau kalau Yesus datang untuk memberikan hidup, sebaliknya pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri di sini? Iblis, saudara. Jadi pekerjaan iblis atau setan adalah mencuri. Dia mencuri hidupmu, dia mencuri damai sejahteramu, dia mencuri hal-hal yang baik dalam dirimu, dia mencuri apa yang Tuhan berikan kepadamu, iblis curi. Ya, bukan hanya mencuri, dia membunuh. Dia ambil damai sejahtera dari hidup saudara, ya, gara-gara persoalan, gara-gara harta warisan, lalu harta warisan diambil oleh saudara nggak dapat hak, lalu saudara marah. Nah, waktu saudara marah, damai sejahtera saudara hilang kan? Yang ada dendam, sakit hati. Kemudian saudara kecewa, saudara bilang, percuma ikut Tuhan. Saya nggak dapat apa-apa. Kemudian saudara akhirnya nggak mau datang lagi ibadah misalnya. Saudara sedang dibunuh oleh iblis, keinginanmu dibunuh. Bukan hanya membunuh jiwa, iblis itu ingin membunuh hidup kita pada dasarnya. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Ini juga sifat iblis ya. Saudara harus tahu sifat iblis.
supaya nggak ketipu sama iblis ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Wih, ini perkataan Yesus sama orang Yahudi ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi sifat iblis itu pembunuh. Hati-hati saudara berteman dengan iblis. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Satu, dia adalah pembunuh. Yang kedua, iblis itu nggak ada yang benernya. Jadi jangan ada yang bilang gini, tapi kalau dipikir-pikir iblis ada benernya juga ya. Enggak, dalam diri iblis nggak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dengan kata lain, iblis itu pabriknya dusta saudara, kebohongan. Ya namanya pabrik, apapun yang dikatakan, apa yang dihasilkan dari pabrik itu ya sesuai dengan mesinnya menghasilkan apa. Jadi kalau si iblis ini adalah bapa segala dusta, sumber segala kebohongan itu adalah berasal dari iblis. Jadi dengan kata lain, apapun yang iblis katakan itu adalah dusta. Sejak awal dunia diciptakan, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, kenapa dimakan sama Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa percaya kepada dusta iblis. Nah, dengar baik-baik saudara. Kita sedang hidup di era media yang banyak hoax, betul? Betul nggak? Hoax itu berita bohong. Berarti orang yang menghasilkan berita bohong, bapaknya adalah iblis. Dengar baik-baik. Siapapun orang yang mengeluarkan berita hoax, saya mau bilang, engkau bapakmu adalah iblis. Nggak ada bohong putih. Yang namanya berita hoax sekarang terus menggejala dan orang merasa itu sah melakukannya. Kalau ada orang Kristen atas nama membela presiden, calon presiden, lalu menyebarkan berita hoax atau bahkan membuat berita hoax, dia sedang ada di bawah kuasa iblis. Jadi jangan sampai kita anak-anak Tuhan nanti dalam masa kampanye ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Karena saudara begitu fanatik dengan salah satu calon presiden, lalu demi membela calon itu saudara bela-belain semua berita apapun. Tanpa saudara pernah baca atau selidiki, tanpa sadar saudara sedang menyebarkan berita hoax. Hati-hati saudara, saudara sedang menjadi alatnya iblis. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, harus kita sadari lawan kita itu siapa? Iblis. Nah, melawan iblis, menghadapi iblis, itu bukan pasif. Saudara harus aktif melawan iblis. Apapun perbuatan iblis harus saudara lawan. Jadi kalau ada berita hoax, saudara harus berani melawan dan mengatakan tidak benar ini berita. Ingat, saudara adalah anak-anak kebenaran, anak-anak terang. Amin. Terang dan gelap bisa bersatu enggak? Enggak bisa. Artinya saudara dan saya tidak boleh kompromi dengan kegelapan. Untuk itu kita harus bawa terang. Dan itu artinya kita harus lawan. Lawan itu adalah sebuah tindakan aktif saudara. Nah, untuk melawan iblis, Tuhan memberikan saudara kuasa. Tuhan memberikan saudara senjata. Saudara nggak bisa melawan iblis hanya dengan tangan kosong, nggak bisa. Senjata diberikan kepada saudara, namanya senjata rohani. Yang pertama saudara diberikan Roh Kudus. Ya. Tuhan memberikan saudara Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita baca, ya. Supaya saudara tahu apa yang ada dalam diri saudara ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru penuh dengan Roh Kudus, saudara bukan orang biasa, saya mau bilang. Ya,
Kisah Rasul 1 ayat 8, sedikit lagi sebelum saya akhiri. Silakan tampilkan. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa, otoritas, power. Ya, kata kuasa di sini bisa diterjemahkan otoritas, bisa bicara kuasa, power. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, kesaktian. Wih, bayangkan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu menjadi orang-orang yang sakti. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa itu kita pertama akan jadi saksi Tuhan. Kebenaran dalam diri kita harus kita katakan. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dengan demikian hidup kita akan jauh lebih baik, kita akan terbebas dari banyak masalah-masalah yang gak perlu, saudara. Markus 16 ayat 17-18. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Jadi jangan sampai orang Kristen justru dirasuk setan. Kalau orang Kristen dirasuk setan berarti dia masih ada di bawah kendalinya iblis. Orang Kristen yang benar itu tidak dirasuk setan. Ya. Kecuali dia membuka diri kepada setan. Setan gak akan masuk ke dalam diri saudara kecuali saudara yang kasih welcome setan, welcome home setan. Enggak. Usir setan. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa roh. Tuhan berikan kita bahasa roh. Untuk apa? Itu untuk mengusir setan. Lanjut. 18. Mereka akan memegang ular. Artinya ada bahaya ular beracun. Ya, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini kuasa, saudara. Tuhan berikan kuasa kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita, ayo lawan iblis. Satu, tunduklah kepada Tuhan, nurut sama Tuhan, turuti apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Yesus ajarkan. Kalau ada musuh, ampuni musuhmu. Ada orang yang menyakiti, ampuni dia. Ya, nggak usah iri hati kepada orang lain, nggak usah pengen apa yang orang lain miliki. Inginkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ya. Inginkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Percayalah ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Dan berkat itu spesial. Amin. Jadi sebagai kesimpulan. Pertama, Tuhan tidak pernah merencanakan kehidupan anak-anaknya kacau. Tapi hidup yang penuh dengan kesaksian. Yang kedua, bila kita mengalami kekacauan dalam hidup ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Bukan menyalahkan orang lain. Periksa hati kita, periksa hidup kita, selidiki hatiku, kata Raja Daud. Yang ketiga, ambil tindakan, tunduk kepada Tuhan. Mulai nurut sama Tuhan, apa yang Tuhan katakan mulai nurut. Yang kedua, lawanlah iblis itu. Hadapi iblis itu dengan doa, dengan kuasa. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan saudara kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekaligus kita akan juga mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku.